Mata hati dan mata basyirah sama-sama menengok ke makhluk. Berarti belum logam mulia, masih bekal. Nak kita tengok logam mulia, ada tak orang sombong sama kita? Jangan kita bilang sombong. Anak nengok kita mau logam mulia, ada tak orang maki kita? Jangan marah lupa. Ya. Nak nengok kita logam mulia, ada tak tercuri kita? Pandang coba Pak. Nak nengok logam mulia, tengok cucu kita, ada tak jahat? Tengok bini kita, ada tak orang kafir? Nah, ketika itu masuk ke mukhlasin dan innallaha ma'as-sabirin, berarti logam mulia. Tapi kalau berkata muka dia nasi, oh, dan ngapulah dapat kawan itu. Nak kau tak berduit, tanggung adalah mengeluh dan mesalin nasib. Coba dia hafal rukun syahadat dan rusak syahadat, Pak. Berapa rusak syahadat itu? Kan empat. Berapa macam yang merusak, membatalkan syahadat? Kan empat. Satu, menduahkan Allah dalam hal apa saja keadaan. Kita sudah menafikan yang lain, tidak ada pada qudrat iradah, pada menentukan menghendaknya illa Allah. Itu kalau ada pada rasa hati itu mengeluhkan itu, maka kita menduahkan Allah dalam takdir yang sampai kepada kita. Ingat, ma'asobaka min musibah illa biiznillah. Apa saja yang menimpa nasib, nasib itu takdir, dan tidak ada satupun menimpa nasib illa biiznillah, kecuali itu terjadi dengan izinnya Allah. Izinnya Allah pasti. Kalau saya tanya bapak ni pintar, pasti dari Allah ya. Tapi saya tanya bapak ni, kamu mengapa pintar? Bisa jawab, Pak. Kenapa bisa jawab? Karena sudah ada ilmunya. Ilmu menjawab sama merasakan beda, Pak. Beda. Contoh bapak saya tanya bisa jawab. Ini yang terjadi di muka bumi ini, itu takluk qudrat iradah. Kerja sistemnya takluk qudrat iradah pada sekali mungkin. Tercuri itu mungkin enggak? Mungkin. Sakit itu mungkin enggak? Mungkin. Kayu itu mungkin enggak? Mungkin. Miskin itu mungkin? Mungkin. Lulus itu mungkin enggak? Mungkin. Sakit itu mungkin enggak? Mungkin. Bangkrut itu mungkin enggak? Mungkin. Segala keenak namanya mungkin, tidak memberi bekas. Siapa Pak yang menentukan mungkin? Allah enggak? Allah pada sekalian mungkin. Cuma ketika kita menerima masalah pada mungkin, kita belum bisa masuk ke jajaran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu hanya bisa berilmu, Pak. Aku beda ilmu sama merasakan, beda ilmu sama praktek. Kalau dapat ilmunya kita cari, prakteknya besok. Nah, ketika kita merasakan, kita bilang bahwa takluk qudrat iradah itu adalah pada sekalian mungkin, kita iyakan itu kerjanya Allah Ta'ala. Innallaha fa'alu ma yurid wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kenapa bisa error, Pak? Di mana Allah tak salah? Berarti bukan pada kaji yang salah, pada prakteknya salah, cok. Berasaplah. Maka ketika kita tak paham membongkarnya, dia masuk kembali tetap salah, Pak. Ketika tidak ahli kita di situ, lalu kita pasang-pasang, kita bongkar, pasti ada yang berasap gitu. Ngapo ini busuk kabelnya? Oh, ada yang terbokok. Kaji tapi udah tahu amat mengaji pada bulu antah kata anaknya. Ayah kau udah mengaji pada bulu. Udah istighna kayo Allah Ta'ala daripada barang yang lainnya, bahwa segala keenak dengan kuatnya tidak mengibokas. Kata ayahnya maju anakku istighfar berkehendak mahu kepada Allah. Itu ada keenak, segala keenak tak mengibokas dengan zatnya, maka jangan marah-marah yo. Ali-bali ayah ladang ngamuk jangan. Rupanya habis sawit, habis cabai, habis pisang, mengamuk-ngamuk. Itulah kata kau juga. Pasal sadar enggak menimunya. Berarti belum bisa dia mengamalkan, belum bisa merasakan. Tapi alhamdulillah sudah ada ilmu. Kalau sudah ada ilmu latih, ada ilmu latih. Tak bisa latihnya langsung, dia harus tegak terontak. Mengapa ama ayah kau dah belajar, mengapa sakit hati, tegak terontak?
Tapi tiap malam Khamis, entah mau pada berangkat kan? Tuan tak tapi tak dapat ilmu kan. Itulah dilatih setiap saat Pak. Iman ini praktek. Bukan iman itu katanya. Iman itu orang yang beriman bala susah, bala sonang, bala sakit, bala sehat. Coba tengok Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad Pak. Qad itu PE, lapak pada PE madi. Kenapa masuk qad? Qad itu artinya sungguh. Kalau pakai laqad, laqad dalam taklil, maka laqad khalaqal insan. Kalau qad saja sungguh, kalau laqad sungguh-sungguh betul gitu artinya. Sekarang qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia. Aflah itu bahagia. Orang beriman. Di situ tidak ada bilang sungguh bahagia orang kaya, enggak ada Pak. Sungguh susah orang miskin, tidak ada. Di situ siapa yang beriman, baik dia orang yang kaya, baik dia orang yang miskin, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu ada kalanya miskin, orang beriman itu ada kalanya kaya, ada beriman itu ada kalanya sakit, orang beriman ada kalanya sehat. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang beriman. Jadi ini kan beriman kan? Mulai besok bahagia. Jangan tunggu itu jadi Allah ya. Pada aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang beriman. Dan Ustaz itu lah tak bisa. Sahabat bini orang teman belakang aja. Apa nak bahagia? Kode etiknya aku tahu tak ondak dia terus. Itu namanya membelakangi. Mesti koreksi Pak. Itu jangan salahkan dulu istri kita. Jangan salahkan dulu anak kita. Kita periksa dulu kita apa yang bermasalah, apa yang terjadi Pak. Gitu coba nih kan. Ternyata ada yang error pada kita, dia tak menerima. Kalau ternyata kita tak bersalah, berarti bini kita yang error, gitu kan? Boleh dinasehatkan. Tapi tetap pada aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang beriman. Menjadi kode etik tersambung rohani kepada Allah, itulah allazina hum fi sholatin khoshi'un. Mereka sudah tersambung rohani ketika dalam sholat mereka khusyuk kepada Allah. Selagi tak nyambung rohani kepada Allah, nggak ada pada aflahal mu'min, nggak ada Pak. Orang bisa tersambung rohani kepada Allah disebut khusyuk sama ada dalam sholat ataupun sholat, itulah bahagia. Mengapa tidak bahagia? Tadi masih banyak unik-unik dalam hatinya, tidak menemu Allah padanya, nggak ada itu bahagia. Yang ada iri, uruk sangko, dondong, palak, risau, kedengkin dan takabur kepada Allah. Itulah boratnya masuk kemari, masuk ke kaji gitu kan. Tapi kalau udah paham, nih bisa kan? Besok ibu bapak pandang elok jalur ihdinas siratal mustaqim dulu. Jangan dibelokkan wajah baunaha wajah, karena Ibrahim ayat 3. Iblis Pak berusaha betul karena dia profesor doktor Pak. Iblis bagaimana cara menghancurkan itu per detik Pak. Setiap saat iblis itu wajah baunaha wajah, membelokkan rohani kita jangan kepada Allah. Itu maksud tadi dia angkat tangan orang yang sudah mukhlasin di atas ikhlas lagi. Itu yang bisa sampai rohani kepada Allah, yang tidak bisa diganggukan oleh iblis. Mamakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidak kuperintahkan kau menyembah kepada Allah. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah menyembah Allah illa liya'budu, kecuali dalam menyembah itu hanya semata-mata liya'budullah kepada Allah. Lahu, baik itulah baginya Allah ad-din, demi agama dia ikhlas menyembah Allah, mukhlisin. Nah, ketika orang itu sudah mukhlisin dia menyembah Allah, disebutlah dinul qayyimah hunafa. Dengan ikhlas itu wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat hunafa. Dengan ikhlas itu wa yutuz zakat, dia membayar zakat wa zalika, yang demikian itulah dinul qayyimah, agama yang lurus kepada Allah. Ketika hati kita mengeluh setiap hari bukan dinul qayyimah, walaupun KTP Islam, walaupun agamanya apa, agama Islam, dinul qayyimah ya tidak juga, ada sakit hati, berarti bukan dinul qayyimah, bukan agama yang lurus. Itulah maka dipraktekkan Pak, bukan hanya tertera pada bacaan-bacaan, dilatih insyaallah ya. Lalu faiza ghalabat hasanatuhu wa ikhlasuhu an tabaddula
an-naqsaniyati ila rohaniyah. Nah ya, ketika ghalabat lebih berat hasanatu kebaikannya salah seorang kamu dalam hidup ini, lebih banyak dia pola baik, wa ikhlasuhu, lebih banyak ikhlas kepada Allah Ta'ala, itulah orang diganti bola anta betulah diganti Allah Ta'ala nafsiyah, sifat hawa nafsunya ila rohaniyah, kepada makam rohani, maka tabadalat, maka Allah ganti jihadu pihak saqawah, pihak derita menjadi pihak ila syahadah, dipindahkan kepada bahagia. Ketika kita tak dapat memandang kepada Allah, mendatangkan itu derita, tetap derita. Maka sebanyak mana kita menengok Allah, itulah wadabat hasanatuhu. Ketika menengok Allah, itulah wa ikhlasuhu, maka disebut qul huwallahu ahad. Itu disebut surat Al-Ikhlas. Ikhlasnya bukan dibaca, tapi menerima takdir ikhlasuhu, dia ikhlas kepadanya, bahwa tempat bergantung rohaninya Allah Samad, Allah tempat bergantung. Katakan semua keterjadian itu adalah qul hu Allah ahad. Apa saja keterjadian yang kita rasakan di situ, ikhlasuhu, ikhlasnya kepada Allah, bahwa dia Allah lah yang nampak pada baik buruk dan pada zahir dan pada batin, supaya rohani kita bisa bahagia. Nah, makanya bahagia Muhammad itu bukan pada dunia, pada iman dan Islam. Bahagianya pada banyaknya iman dan pada banyak Islam. Adapun dunia itu sokong saja, untuk kepentingan dunia, untuk menyokong saja. Tapi bahagia nomor satunya iman dulu, Pak. Iman dulu sampai Islam diselesaikan. Kuatkan itu dulu. Kuatkan iman dulu, kuatkan Islam itu, supaya menyusul bahagia-bahagia dunia ini akan datang. Karena bersifat dunia itu adalah boban. Wa ma hazil hayatud dunya ila mata'ul ghurur, tidak ada sebuah dunia itu. Mereka tipu daya. Maka dunia bukan tempat hidup, dunia tempat mati. Akhirat tempat tinggal. Akhirat ya. Sementara kubur tempat menunggu. Surga tempat kokar, neraka tempat menyesal. Jadi kita bukan di sini untuk, di sini bersifat sementara. Kalau bapak ngisi bensin di pom bensin SPBU, sebanyak itulah umur dunia, Pak. Isi bokal, isi persiapan, udah penuh buangkan. Itu umur itu tuh dibanding semua ta'ala. Dalam surat Al-Jum'ah, min alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari Allah itu kita 1000 tahun. 1000 tahun kita itulah satu harinya Allah. Jadi kira-kira kalau ada orang hidup 100 tahun, berapa jamnya Allah tuh? Karena satu harinya Allah 1000 tahun kita. Maka orang tafakur bil ma'rifah, tafakur syahatan bil ma'rifati. Barang siapa tafakur ma'rifah, menengok Allah padanya zahir batin, faharu min alfisana, maka dibagi bonus pahala mengalahkan amal lainnya 1000 tahun.